Baik, selamat pagi Ibu pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang sudah kami buat dengan judul Pengaruh Lokasi, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Putu Sudarmawan dengan NPM 018. Yang kedua, IGD Jordi Bintara dengan NPM 032. Yang ketiga, Bagas Pramuza dengan NPM 033. Yang keempat, saya sendiri Nima Devide Adistia Dewi dengan NPM 034. Dan yang terakhir, Nikade Gita Taryasih dengan NPM 051. Baik, selanjutnya presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Iputus Darmawan, NPM 018. Latar belakang. Jenar Coffee Shop merupakan salah satu coffee shop yang terletak di Jalan Kaliasem, nomor 2A, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Coffee shop ini menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Promosi yang ditawarkan oleh Jenar Coffee Shop juga sangat menarik bagi konsumen. Menu makanan dan minuman juga beraneka ragam. Terdapat beberapa pilihan coffee shop yang berada di sekitar Jenar Coffee Shop. Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk sampai pada keputusan memilih coffee shop tertentu. Pihak manajemen Jenar Coffee Shop berusaha untuk memenuhi kriteria yang menjadi bahan pertimbangan konsumen, baik itu lokasi, promosi, maupun kualitas pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan terjadi proses kesenjangan antara keinginan atau harapan konsumen terhadap lokasi, promosi, serta kualitas pelayanan yang ada di Jenar Coffee Shop. Oleh karena itu, berhasil tidaknya coffee shop tergantung pada lokasi yang mudah dijangkau, promosi yang menarik, dan kualitas pelayanan yang memuaskan. Baik, selanjutnya landasan teori. Pelayanan. Pelayanan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga untuk membantu dan memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain dengan tujuan memberikan kepuasan dan manfaat kepada penerima layanan. Lokasi. Lokasi merupakan suatu keputusan perusahaan untuk menentukan tempat usaha, menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan operasional, dan mendistribusikan barang atau jasa yang menjadi kegiatan bisnisnya kepada konsumen. Promosi. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai pengembangan atau meningkatkan. Promosi merupakan salah satu komponen dari bauran pemasaran marketing mix. Kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Sangat dibutuhkan penelitian untuk membuktikan ada atau tidaknya harapan sebelumnya yang merupakan bagian terpenting dalam kepuasan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada fenomena. Kajian teoritis yang kita ambil yakni tempat atau lokasi berdasarkan Ferdi Jibjono pada tahun 2016. Kemudian yang kedua ada promosi berdasarkan Kotler dan Keller tahun 2016. Selanjutnya ada kualitas pelayanan dari Jibjono dan Chandra 2016. Kemudian ada kepuasan pelanggan dari Jibjono kemudian tahun 2016. Kemudian ada kajian empiris yang kita ambil yakni berdasarkan yang pertama Ria Anggraini tahun 2017, kemudian ada Juwita Puspasari pada tahun 2020. Kemudian kita di sini merangkai hipotesis sebagai berikut. H1, lokasi, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Kemudian H3, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat, H4, kualitas pelayanan dalam dimensi tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Kemudian H5, kualitas pelayanan dalam dimensi empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Dan seterusnya yang tertera pada kerangka pemikiran. Kemudian teknis analisis data. Teknis analisis data yang kita ambil di sini yakni uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Dan yang selanjutnya ada hasil penelitian dan juga simpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada keterangan konsep. Keterangan konsep mungkin saya akan menjelaskan dari yang ada pada gambar sebagai berikut. Dengan tanda panah penuh itu merupakan secara parsial, kemudian dengan yang putus-putus yakni secara simultan. Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari X1, Ciptono, kemudian X2, Kotler dan Kettler, kemudian yang ketiga X3, Ciptono dan Chandra, dan yang keempat ada Y, Ciptono. Yang pertama ada lokasi atau X1 yang terdiri dari 8 indikator, yakni akses, visibilitas, kemudian lalu lintas, X1.4 tempat parkir, kemudian X1.5 ekspansi, kemudian X1.6 lingkungan, X1.7 persaingan, kemudian dan X1.8 peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua ada X2, yakni terdiri dari 3 indikator. Yang pertama pesan promosi, kemudian media promosi, dan yang ketiga waktu promosi. Kemudian yang berikutnya ada tangible yang merupakan X3 yang terdiri dari 3 indikator. Ada lingkungan yang baik, kenyamanan ruangan, peralatan, komunikasi yang lengkap. Yang keempat ada empati atau X4 yang terdiri dari 3 indikator. Komunikasi dengan baik, perhatian dari staf, dan juga memahami kebutuhan. Kemudian yang kelima ada responsiveness atau daya tanggap yang merupakan X5 yang terdiri dari 2 indikator, yakni membantu saat dibutuhkan dan juga memenuhi kebutuhan. Kemudian yang keenam ada reliability atau di situ ada X6 yang terdiri dari 2 indikator, yakni melayani dengan segera dan juga pelayanan yang memuaskan. Kemudian ada jaminan yang ketujuh atau X7 yang terdiri dari 2 indikator, yakni melayani dengan baik dan juga bersikap sopan dan ramah. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir ada Y, yakni kepuasan pelanggan yang terdiri dari 3 indikator. Ya, Y1.1 kesesuaian harapan, kemudian Y1.2 minat berkunjung kembali, kemudian Y1.3 kesediaan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Jenar Coffee Shop yang berada di Jalan Kaliasem nomor 2A, Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Yang kedua ada objek penelitian. Yang menjadikan objek dalam penelitian ini adalah bidang manajemen pemasaran, yaitu lokasi, promosi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu ada observasi. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung tentang objek yang diteliti dan mencatat data yang diperlukan sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan, brosur atau dokumen-dokumen perusahaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada wawancara.
Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan konsumen untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti masalah-masalah lokasi, promosi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang masalah yang dibahas, terdiri dari kuesioner lokasi, promosi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan saya Vidya Adistia, NPM 034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung Jenar Coffee Shop yang berjumlah 99 orang, di mana pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, di mana variabel lokasi terdiri dari 8 pernyataan, variabel promosi terdiri dari 3 pernyataan, variabel kualitas pelayanan yang dibagi menjadi beberapa dimensi dengan 12 butir pernyataan, dan variabel kepuasan pelanggan terdiri dari 3 pernyataan untuk dijawab responden. Setiap jawaban mempunyai bobot atau skor nilai sebagai berikut. Yang pertama, jawaban STS atau sangat tidak setuju diberikan skor 1. Yang kedua, jawaban TS atau tidak setuju diberikan skor 2. Yang ketiga, jawaban KS atau kurang setuju diberikan skor 3. Yang keempat, jawaban S atau setuju diberikan skor 4. Dan yang terakhir, jawaban SS atau sangat setuju diberikan skor 5. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Yang kedua, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Yang ketiga, promosi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Dan yang terakhir, tangible berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anika Deita Taliase, NPM 051. Baik, selanjutnya ada MT, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Selanjutnya ada responsiveness, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Selanjutnya ada reliability, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pada pelanggan Jenar Coffee Shop. Yang terakhir ada assurance, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Baik, selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan, maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada Jenar Coffee Shop. Adapun beberapa saran yaitu untuk lokasi, Jenar Coffee Shop mempunyai lokasi strategis, mudah dijangkau, dan tempat parkir yang luas. Diharapkan Jenar Coffee Shop dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Diharapkan Jenar Coffee Shop untuk lebih mengadakan promo pada hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun, hari-hari kebesaran lainnya, guna menarik minat pelanggan untuk berkunjung serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas dalam dimensi tangible, diharapkan Jenar Coffee Shop meningkatkan rasa nyaman untuk pelanggannya.